Bak petir menyambar, Ketua PSSI Thailand, Madam Pang, komentari Timnas Indonesia terlalu banyak pemain naturalisasi. Pratama Arhan bikin masalah jelang bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, debut bersama Suwon FC berakhir mimpi buruk. Masih belum terungkap Marten Paes gagal bela Timnas Indonesia, viral di media sosial. Simak berita selengkapnya di Free Kick Timnas. Bak petir menyambar, Ketua PSSI Thailand, Madam Pang, komentari Timnas Indonesia terlalu banyak pemain naturalisasi. Jadi harapan saya dan netizen dalam sebuah wawancara eksklusif yang menghebohkan dunia sepak bola ASEAN, Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Thailand, PSSI, Madam Pang, memberikan pandangannya mengenai penggunaan pemain naturalisasi dalam Timnas Indonesia. Komentar ini muncul menjelang laga persahabatan antara Thailand dan Indonesia yang dijadwalkan akhir pekan ini. Dalam wawancara tersebut, Madam Pang mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren peningkatan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Saya melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia banyak mengandalkan pemain naturalisasi. Ini memang strategi yang dapat memberikan hasil instan. Namun apakah ini baik untuk pengembangan jangka panjang sepak bola Indonesia? Kata Madam Pang. Madam Pang, yang dikenal sebagai figur sentral dalam reformasi sepak bola Thailand, menekankan pentingnya pengembangan pemain muda lokal. Kami di Thailand sangat fokus pada pengembangan akademi dan bakat lokal. Kami percaya bahwa dengan membina talenta muda sejak dini, kami dapat menciptakan tim nasional yang kuat dan berkelanjutan, tambahnya. Madam Pang juga menyoroti pentingnya identitas nasional dalam tim sepak bola. Sepak bola bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang membawa kebanggaan dan identitas bangsa. Pemain yang lahir dan dibesarkan di suatu negara memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negara tersebut. Hal ini yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan oleh setiap federasi sepak bola. Komentar ini tentu saja menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak, terutama dari penggemar dan pengamat sepak bola di Indonesia. Beberapa mendukung pandangan Madam Pang, menyatakan bahwa fokus pada pengembangan pemain lokal adalah kunci untuk kemajuan jangka panjang. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa naturalisasi adalah langkah yang perlu untuk meningkatkan kualitas tim nasional dalam waktu singkat. Di sisi lain, PSSI Indonesia merespons dengan diplomatis. Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir, menegaskan bahwa penggunaan pemain naturalisasi merupakan bagian dari strategi keseluruhan yang bertujuan untuk memperkuat tim nasional di berbagai level kompetisi internasional. Kami tidak menutup mata terhadap pentingnya pengembangan pemain lokal, dan program-program untuk itu sudah berjalan. Namun, kami juga perlu langkah cepat untuk meningkatkan daya saing di level internasional, ujar Erick. Pertandingan persahabatan antara Thailand dan Indonesia yang akan digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok, akhir pekan ini, kini semakin dinanti. Banyak yang penasaran bagaimana kedua tim akan bertanding, terutama setelah komentar kontroversial dari Madam Pang. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang uji coba kekuatan kedua tim, tetapi juga menjadi simbol dari perdebatan tentang arah pengembangan sepak bola di kawasan ASEAN. Dengan pernyataan ini, Madam Pang berhasil mengangkat isu penting yang tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang sedang berusaha meningkatkan prestasi sepak bola mereka. Apakah naturalisasi pemain adalah solusi jangka pendek atau panjang? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun yang jelas, diskusi tentang pengembangan sepak bola di Asia Tenggara kini semakin hangat. Pratama Arhan bikin masalah jelang bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, debut bersama Suwon FC berakhir mimpi buruk. Pratama Arhan membuat masalah menjelang bela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dihelat pada bulan depan. Sang fullback kiri termasuk dalam 22 nama yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir di putaran kedua. Mereka hanya terpaut 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Kedua laga tersebut bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Irak akan menjadi lawan pada 6 Juni selagi Filipina akan dijamu pada 11 Juni. Menjelang kedua laga penting tersebut, Shin Tae-yong menerima kabar buruk dari salah satu anak asuhnya, Pratama Arhan. Dalam laga kontra Jeju United FC, Minggu, 26 Mei 2024, sang pemain berusia 22 tahun masuk dalam skuad Suwon FC untuk pertama kalinya sejak bergabung dari Tokyo Verdy pada Januari 2024 lalu. Pratama Arhan duduk di bangku cadangan dalam laga itu, dan Suwon FC mengawali laga dengan buruk. Mereka sudah kebobolan pada menit ke-12 oleh Seo Jin-soo, dan skor 1-0 bertahan hingga jeda turun minum. Pada saat babak kedua dimulai lagi, pelatih Kim Eun-jung memasukkan Lee Jae-won, yang merupakan seorang striker, untuk menggantikan gelandang Kang Sang-yun. Keadaan tidak berjalan dengan lebih baik, hingga pelatih Kim perlu memasukkan 2 nama lagi dari bangku cadangan pada menit ke-59, yaitu Jose Pablo Monreal dan Sung Bae-jong. Di menit ke-73, Suwon FC kembali memasukkan 2 pemain dari bangku cadangan, yaitu Pratama Arhan dan Lachlan Jackson. Lantaran skor 0-1 masih belum berubah, Arhan masuk menggantikan Jeng Dong-ho. Namun, hanya 6 menit kemudian, sang pemain Timnas Indonesia di kartu merah. Alhasil, kondisi semakin sulit bagi Suwon untuk mencetak gol. Skor 0-1 untuk Jeju United pun masih bertahan hingga laga berakhir. Akibat kekalahan ini, Suwon FC tertahan di peringkat kelima klasemen sementara League 1, dengan raihan 21 poin dari 14 laga. Sementara itu, Jeju United melambung dari peringkat ke-11, alias urutan kedua dari bawah, ke peringkat ke-7 dengan catatan 17 poin dari 14 laga. Dengan kartu merah ini, Pratama Arhan bakal absen di laga berikutnya kontra Daegu pada Rabu, 29 Mei 2024, mendatang. Masih belum terungkap Marten Paes gagal bela Timnas Indonesia. Viral di media sosial. Media sosial ramai dengan berita mengejutkan mengenai kegagalan Marten Paes, kiper berbakat keturunan Indonesia Belanda, untuk membela Timnas Indonesia dalam pertandingan persahabatan melawan Timnas Jepang. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh penampilan di lapangan, melainkan karena masalah administrasi yang tak terduga. Berita ini masih jadi bahan perbincangan dan belum terungkap. ST berpeluang panggil kiper Liga 1, bila Marten Paes gagal gabung. Shin Tae-yong berpeluang memanggil 1 kiper tambahan dari Liga 1 seandainya Marten Paes batal bergabung Timnas Indonesia. 4 hari menjelang hari pertama pemusatan latihan Timnas Indonesia, tak ada kejelasan mengenai ketersediaan Marten Paes. Dalam skenario terburuk, Paes belum akan mendapat pengesahan sebelum tanggal 6 Juni, sehingga tak bisa berpartisipasi melawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong pun harus memanggil penjaga gawang dari Liga 1, karena sangat riskan hanya mengandalkan Hernando dan Adi. Deretan kiper yang dipanggil Coach Shin dalam beberapa tahun terakhir meliputi Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Syahrul Trisna. Pada hari Minggu malam, ketika seluruh penggemar sepak bola di Indonesia sedang bersiap untuk menyaksikan pertandingan yang dinanti-nanti, kabar mengejutkan datang dari PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Marten Paes, yang baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia setelah proses naturalisasi yang panjang, dilaporkan tidak bisa turun bermain karena ada masalah teknis pada dokumen pendaftarannya. Kronologi kejadian, menurut informasi dari pihak PSSI, permasalahan ini muncul akibat kesalahan administrasi pada saat pendaftaran pemain ke FIFA. Dokumen yang dikirimkan ternyata kurang 1 tanda tangan penting yang seharusnya berasal dari pihak berwenang di KNVB, Asosiasi Sepak Bola Belanda. Akibatnya, status kelayakan Marten untuk bermain belum sepenuhnya disetujui oleh FIFA. Marten sudah sangat siap dan bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Sayangnya, ada kesalahan administratif yang tidak kami sadari sebelumnya. Kami sangat menyesalkan kejadian ini, ujar Yunus Nusi,
Sekjen PSSI, dalam konferensi pers darurat, reaksi di media sosial, berita ini segera menjadi viral di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Tagar Xavi Martin Paes dan PSSI berbenah mulai trending, dengan ribuan penggemar sepak bola mengungkapkan kekecewaan mereka. Banyak yang menyayangkan ketidakmampuan PSSI dalam mengelola proses administrasi dengan baik. Bagaimana bisa kesalahan seperti ini terjadi di tingkat internasional? Ini sangat memalukan, tulis seorang pengguna Twitter dengan akun Bola Lovers, namun, ada juga yang memberikan dukungan moral kepada Martin Paes. Seorang penggemar dengan akun Garuda Sejati menulis, "Tetap semangat Martin. Kami tahu ini bukan salahmu. Semoga bisa segera diatasi." Respon Martin Paes sendiri juga mengungkapkan kekecewaannya melalui Instagram story pribadinya. "Saya sangat kecewa karena tidak bisa bermain hari ini. Saya sudah menantikan momen ini sejak lama. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Saya harap masalah ini bisa segera diselesaikan," tulis Martin dengan latar belakang bendera Indonesia. Langkah selanjutnya, PSSI telah berjanji untuk segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa Martin Paes dapat bermain dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. "Kami akan bekerja keras untuk memperbaiki kesalahan ini dan memastikan tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kami juga berkomitmen untuk lebih teliti dalam proses administrasi ke depan," kata Yunus Nusi. Pertandingan melawan Jepang sendiri akhirnya berlangsung tanpa kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang. Meskipun demikian, dukungan penuh dari para penggemar tetap mengalir untuk timnas Indonesia.